Halo anak-anakku, apa kabar kalian hari ini? Kali ini kita akan belajar PPKN, kita sudah masuk pada subtema 3. Di sini kita akan belajar tentang pengamalan sila keempat dan sila kelima di tempat bermain. Kita masuk pada materi pertama yaitu pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain. Nah, masih ingatkah kamu apa bunyi sila keempat? Bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini artinya setiap warga negara Indonesia berhak menyampaikan pendapat dalam musyawarah. Nah, ini juga berlaku ketika kita bermain. Contohnya adalah yang pertama, menentukan kelompok dalam permainan. Di situ kita harus ada yang namanya musyawarah. Kemudian yang kedua, tidak memaksakan teman untuk bermain di luar kemampuannya. Misalnya seperti ini, ada teman kita yang tidak ingin bermain sepeda. Nah, di situ kita tidak boleh memaksakan kehendak kita pada teman kita tersebut. Kemudian yang ketiga, musyawarahkan strategi dalam bermain agar memperoleh kemenangan. Misalnya dalam bermain sepak bola, kita pasti menentukan strategi agar tim kita dapat menang. Kemudian yang keempat, menyelesaikan permasalahan ketika bermain dengan cara bijaksana. Jadi, kalau kita dalam bermain ada permasalahan, kita harus menyelesaikannya dengan cara bijaksana. Nah, berikut adalah contoh pengamalan sila keempat. Yang pertama, kita perhatikan di sini ada anak laki-laki yang bermain sepak bola. Kemudian yang kedua ada beberapa anak yang sedang berdiskusi. Dan yang ketiga ada anak perempuan yang sedang bermain lompat tali. Dari sini yang pertama menunjukkan bahwa Satria dan teman-teman menentukan strategi 4-3-3 untuk bermain sepak bola. Ini adalah contoh pengamalan sila keempat. Dan yang kedua, Clara, Aneila, Gloria, Chavi, Joshua, Rian, dan Rafael sedang berdiskusi untuk menentukan permainan. Jadi ketika mereka berdiskusi dan menyatukan pendapat, itu adalah contoh pengamalan sila keempat. Yang ketiga, Misela, Adele, Camelia, dan Princess memutuskan untuk bermain lompat tali. Jadi menyatukan pendapat juga untuk memilih permainan apa yang ingin mereka mainkan, itu adalah contoh pengamalan sila keempat, karena di situ mereka melakukan musyawarah. Kemudian, ketika kita bermain, kita dapat mengamalkan sila keempat Pancasila. Contohnya adalah saat berdiskusi tadi ya. Nah, ketika berdiskusi, kita dapat menyelesaikan suatu permasalahan secara bersama-sama. Sikap yang harus kita miliki saat berdiskusi antara lain adalah yang pertama, tidak boleh memaksakan kehendak. Kemudian kedua, menerima hasil musyawarah dengan senang hati. Yang ketiga, mendengarkan pendapat teman. Yang keempat, tidak memotong kata-kata teman saat berdiskusi. Dan yang kelima, menggunakan kata yang santun saat memberi pendapat. Itulah contoh sikap yang harus kita miliki saat berdiskusi. Nah, sekarang kita masuk pada materi pengamalan sila kelima Pancasila di tempat bermain. Masih ingatkah kamu bunyi sila kelima? Bunyi sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari sila kelima ini mengajarkan kita untuk bersikap adil. Dan sikap adil itu dapat terjaga jika kita melakukan hak dan kewajiban secara seimbang. Contoh sikap adil dalam bermain yaitu adil dalam bermain, tidak memilih-milih teman, serta berperilaku baik ketika bermain. Nah, di sini ada contoh hak dan kewajiban yang dilakukan di tempat bermain. Hak di tempat bermain yang kita peroleh adalah kita menggunakan fasilitas bermain. Misalnya di taman. Nah, ketika kita bermain, kita itu harus
merawat dan menjaga fasilitas di taman agar tidak rusak. Inilah kewajiban kita di tempat bermain. Karena kita sudah menggunakan fasilitas tersebut, tentu kita harus menjaga dan merawat. Kemudian, hak di tempat bermain yang kedua adalah mendapatkan tempat bermain yang bersih. Nah, agar kita mendapatkan tempat bermain yang bersih, tentu kewajiban kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi, inilah contoh hak dan kewajiban yang dilakukan di tempat bermain. Ibu harap kalian sudah paham ya. Sekarang kita masuk pada latihan soal. Kalian lihat di sini ada gambar anak perempuan sedang bermain lompat tali. Di sini Nina dan teman-teman sepakat untuk bermain lompat tali. Termasuk pengamalan sila keberapakah sikap Nina dan teman-teman? Ayo ingat kembali. Pada penjelasan sebelumnya Ibu sudah beritahukan. Nanti jawab di buku kalian ya. Kemudian pada gambar kedua di sini Adi dan teman-temannya mendiskusikan urutan bermain bulu tangkis. Termasuk pengamalan sila keberapakah sikap Adi dan teman-teman? Ayo ingat kembali. Dan pada soal ketiga, tuliskan 2 sikap pengamalan mengamalkan sila kelima Pancasila di tempat bermain. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.